Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Hingga Selasa malam, hasil berbagai lembaga survei menunjukkan pasangan calon nomor urut 3, Pram Rano unggul. Namun khusus Jakarta ada aturan yang menyebut bahwa pasangan calon unggul harus mendapat suara 50% plus 1. Jika tidak, maka akan ada putaran kedua. Ini yang akan kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Algoritma, Mas Aditya Perdana yang telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat malam, Mas Adit. Selamat malam, Mas Yasir. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa dinamika pilkada di Jakarta. Namun sebelumnya saya ingin ke informasi lain terkait dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jakarta, Wahyu Dinata, yang akan memulai melakukan rekapitulasi suara Pilgub Jakarta mulai Kamis besok, Saudara. KPU menargetkan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan selesai dalam 6 hari. Wahyu menyebut rekapitulasi suara akan dilakukan berjenjang dimulai dari tanggal 28 November di tingkat kecamatan sampai 3 Desember 2024. KPU pun optimistis akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara tersebut paling lambat tanggal 16 Desember 2024. Meski sejumlah lembaga survei telah mengumumkan hasil hitung cepat, khususnya untuk Pilgub Jakarta, KPU meminta masyarakat bersabar dan menunggu hasil rekapitulasi resmi yang dilakukan oleh KPU. Mulai besok tanggal 28 kita mengadakan rekap tingkat kecamatan selama 6 hari. Mudah-mudahan selesai dalam 6 hari tersebut. Kita pantau bersama suasana di rumah pemenangan paslon nomor urut 3 Pramono Rano di Jalan Cemara 19 Menteng, Jakarta Pusat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Selamat malam, Dian. Dian, bagaimana kondisi di sana? Selamat malam, Yasir. Ya, Yasir, sampai dengan malam hari ini tim pemenangan Pramono Rano masih bekerja melakukan penghitungan suara secara internal. Jadi memang penghitungan suara ini dilakukan melalui form C1 yang diperoleh oleh saksi-saksi yang sudah ditempatkan di seluruh TPS di Jakarta. Tadi disebutkan ini lebih dari 13.000 TPS begitu ya. Nah, informasi terbaru yang kami peroleh bahwa saat ini masih menunggu form C1 dari TPS di Jakarta Selatan dan juga di Kepulauan Seribu. Nah, nanti kalau seluruhnya sudah rampung, maka akan diumumkan hasil penghitungan suaranya. Rencananya ini diagendakan pengumumannya akan dilakukan pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat atau beberapa jam dari sekarang. Nah, memang penghitungan suara dilakukan atau diinisiasi oleh tim pemenangan Pramono Anung ini untuk meyakinkan persentase perolehan suara Pramono Rano Karno di Jakarta. Usai sejumlah lembaga survei ini kita tahu sudah mengeluarkan hasil hitung cepat dan beberapa diantaranya juga sudah mencatatkan bahwa Pramono Rano ini memperoleh suara di atas 50%. Kalau Ketua Tim Ses Pramono Rano tadi Calontong dalam konferensi pers menyatakan bahwa ya hasil hitung cepat itu sudah dianggap sebagai kemenangan Pramono Rano di Jakarta. Tapi Yasir, tentu saja kita masih harus bersabar karena itu bukan hasil resmi. Hasil resminya nanti akan dikeluarkan oleh KPU, dan kalau berdasarkan tahapan yang akan dilakukan KPU Jakarta tadi sudah Anda sampaikan bahwa proses penghitungan atau rekapitulasi suara ini baru akan mulai dilakukan besok. 28 November hingga 3 Desember itu penghitungan di tingkat kecamatan, kemudian juga nanti akan dilanjut 5 sampai 11 Desember ini akan dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, kemudian 9 sampai 11 Desember adalah rekapitulasi di tingkat provinsi. Nah, nanti maksimal 16 Desember baru KPU akan mengumumkan penetapan hasil rekapitulasi suara. Jadi kita masih harus bersabar menunggu nanti siapa pemimpin Jakarta berikutnya yang memang ditentukan oleh KPU secara resmi. Jadi masih berjenjang begitu ya, nanti penghitungan suaranya dilakukan dan masih akan kita tunggu bersama nanti. Yasir. Terima kasih Dian Silitonga, dan tidak hanya Dian Silitonga, Saudara, namun di layar kaca Anda ini ada 3 jurnalis Kompas TV yang melaporkan bagaimana situasi di 3 paslon Jakarta. Tadi Dian Silitonga melaporkan bagaimana posko pemenangan Pramono Rano, Pram Rano. Lalu kita ke Abel Insani, bagaimana situasi di posko pemenangan RK Suswono. Abel.
Selamat malam Yasir dan juga saudara. Untuk saat ini memang sudah sepi begitu ya, karena memang kegiatannya ini sudah selesai. Dan memang sedari pagi tadi kalau kita melihat pasangan nomor urut 1 begitu ya, dari Ridwan Kamil dan juga Siswono, ini memang sudah melakukan kegiatan seperti pencoblosan. Memang kalau Ridwan Kamil ini di Bandung begitu mencoblosnya, dan untuk Siswono ini ada di Jakarta. Tetapi memang setelah mencoblos tadi Ridwan Kamil langsung ke Jakarta dan langsung bertemu dengan Siswono dan juga melihat bagaimana hasil quick count atau hitung cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Termasuk memang setelah melihat bagaimana dari hasil quick count atau hitung cepat dari beberapa lembaga survei, Ridwan Kamil dan juga Siswono ini langsung memberikan tanggapan kepada wartawan. Dan tanggapannya adalah bahwa Ridwan Kamil tadi mengatakan bahwa hitung cepat ini belum ada yang tembus 1 putaran. Artinya untuk Ridwan Kamil ini optimis akan ada 2 putaran. Dan optimis juga ketika pada putaran kedua ini Ridwan Kamil akan menang begitu ya. Karena memang Ridwan Kamil ini mengatakan bahwa untuk pilkada tahun ini dengan 5 tahun yang lalu ini cukup berbeda. Untuk tahun ini dibilang kalau lebih rekonsiliasi. Artinya memang untuk tahun ini lawan bisa menjadi kawan. Nah, ini tadi juga disebutkan oleh Ridwan Kamil ketika ia juga cukup kaget dengan hasil atau angka dari hitung cepat begitu ya untuk pasangan nomor urut 2 begitu, yakni Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana yang memperoleh lebih dari 10%. Nah, jika memang pada putaran kedua tadi Ridwan Kamil mengatakan nanti Ridwan Kamil akan mengambil suara dari pendukung Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana. Nanti kita lihat akan seperti apa, karena yang jelas untuk hitung cepat ini belum bisa dikatakan sebagai hasil resmi. Artinya nanti kita masih harus menunggu dari KPU terkait dengan hasilnya yang secara resmi akan diumumkan pada tanggal 15 Desember yang akan diumumkan ke publik. Kembali ke Anda Yasir. Terima kasih Abel Insani yang melaporkan bagaimana respon dari RK Siswono terkait dengan hasil hitung cepat. Ini juga ingin saya tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya. Bagaimana respon dari Dharma dan juga Kun terkait dengan hasil hitung cepat ini, Bene? Ya, selamat malam Yasir dan juga saudara. Hari sudah mulai malam, namun semarak pilkada masih tetap terasa, salah satunya di lokasi di mana saya mengabarkan di rumah pemenangan dari paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana. Karena tadi memang berdasarkan pantauan kami, ini dari Dharma Pongrekun sendiri masih menunggu begitu di rumah pemenangannya, sementara untuk calon wakil gubernurnya Kunwardana memang tadi sempat pulang terlebih dahulu. Dan tadi terlihat memang beberapa saksi dari TPS-TPS itu mulai berdatangan untuk melakukan pengumpulan rekapitulasi, maksud kami kopian hasil formulir C yang akan dibawa dan akan dihitung oleh tim pemenangan dari paslon nomor urut 2. Dan tadi ada hal menarik memang dari keterangan Dharma Pongrekun terkait dengan hasil hitung cepat sementara dari Litbang Kompas, di mana perolehan sementara yang didapatkan dari paslon nomor urut 2 ini sebesar 10,49%. Perlu dicatat bahwa ini adalah hasil sementara, dan tadi Dharma Pongrekun menyatakan bahwa beliau menerima segala hasil yang telah dilakukan begitu. Begitu ya, Sir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga, Abel Insani dan juga Benediktus atas informasinya dari posko pemenangan masing-masing paslon.